Gitu. Kan posnya nggak ada.
Halo, selamat siang semua. Selamat
Selamat siang, Pak. Selamat Siang, siang. Pak. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Mares, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Ini yang jadi Siang, host siapa? Pak. Ini yang jadi host siapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Saya mau nge-record, nggak bisa. Kalian bisa nge-record nggak? Sudah di-record, Pak. Oh, sudah di-record. Siapa yang record? Siapa yang record? Coba. Yang record siapa? Ini ya simbol record ya. Baik, saya mulai ya. Sekarang kita masuk ke bab 3.3. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu sama Prodi SI. Kebetulan mulai setelah UTS sampai UAS nanti akan sama saya. Ya, untuk yang Prodi SI, sekarang kita gabung antara MR, IF sama SI. Kita mungkin mada setiap hari Selasa dan Rabu ya, jamnya jam 1 sampai jam 3 sama. Nanti kalau kurang, kita bisa adakan juga di hari Kamis, jam 11 sampai jam 12, atau kalau mau lanjut sampai jam 1 juga bisa. Yaitu jadwal kalian yang kosong bisa 3 prodi kuliah PJJ Mada 1 ya. Nah, kemarin UTS sampai di bab 3.2, sekarang kita masuk ke bab 3.3. 3.3 ini apa? Ini tentang lokal, ekstrim lokal ya. Ekstrim lokal pada interval terbuka. Nah, kalau dari gambar ini ya, di gambar ini kalau saya punya interval A sampai B, intervalnya A sampai B, maka titik C ini maksimum ya, tapi maksimumnya maksimum lokal. Kemudian ini maksimum global. Kenapa? Apa yang membedakan maksimum lokal sama maksimum global? Yang membedakan adalah intervalnya. Kalau saya ambil interval A sampai B, maka ini maksimum lokal, ini maksimum global. Kalau saya ambil intervalnya cuma segini, di sini sampai B, ya, jadi A-nya saya pindah ke sini, cuma sampai sini, maka ini jadi maksimum global lagi. Sudah bukan maksimum lokal. Jadi lokal atau global itu tergantung dari interval yang dipilih sampai mana. Kalau saya cuma motong intervalnya dari sini sampai sini, maka ini otomatis jadi maksimum global. Tapi kalau intervalnya dari A sampai B, maka ini jadi maksimum lokal. Kenapa kok maksimum lokal? Karena ada yang lebih maksimum lagi, yang ini. Ini kan lebih maksimum dari yang ini ya, tingginya. Berarti ini disebut maksimum global. Gitu ya. Jadi maksimum lokal atau global bergantung pada intervalnya. Sama minimum juga sama, ya. Ini maksimum, 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 maksimum. Ya, semuanya ini lokal. Ya, ini juga maksimum lokal, ya. Nah, tapi kebetulan dia juga maksimum global karena dia yang paling maksimum di antara maksimum-maksimum yang lain. Makanya disebut maksimum global. Maksimum untuk semua interval ini. Ya. Minimum juga sama. Ini minimum, ini minimum, ini minimum. Semua ini minimum. Minimum lokal. Ya, mana yang global? Yang global ada yang paling minimum. Di mana yang paling minimum? Yang ini minimum global. Jadi minimum global itu dia juga minimum lokal. Kita bisa bilang dia juga minimum lokal. Tapi kalau minimum lokal belum tentu dia minimum global. Maksimum juga sama. Ini maksimum global itu pasti maksimum lokal. Tapi kalau maksimum lokal belum tentu maksimum global, gitu ya. Nah, itu kalau secara grafik. Ya. Sekarang kalau berdasarkan definisi itu apa sih sebenarnya? Ini ya. Misalkan S domain dari F. Nah, yang mana tadi S itu? Yang ini loh. Ini domainnya. Ini yang saya potong-potong tadi. Nah, ini sebagai domain. Ini sebagai range atau nilainya, daerah nilai. Ini juga sebagai domain. Ya. Misalkan S domain dari F yang memuat titik C. Ya, kita sebut FC disebut nilai maksimum lokal dari F jika ada interval AB yang memuat C, sedemikian sehingga FC maksimum untuk semua F pada AB diiriskan S. Nah, tahu nggak maksudnya? Kalau nggak tahu nih pelan-pelan ya. FC, ini kalau di sini C, maka yang di sebelah sini adalah FC. Ya. FC disebut maksimum lokal dari F jika ada interval AB yang memuat C, oke, C di dalam interval AB, sedemikian sehingga FC adalah maksimum untuk semua nilai dari F pada
interval AB diiriskan sampai S. Ya, nah ini AB-nya sama dengan S kan, tadi kalau saya milih AB ini berarti S-nya sama dengan AB. Ya, jadi kalau AB diiris S sama dengan S. Jadi kalau di gambar itu, saya buat di sebelah kanan ya, saya buat ulang. Nah, misalkan gambarnya gini, dan gambarnya gini ya. Nah, gini misalkan. Nah, ini intervalnya mulai dari sini sampai sini, misalkan. Nah, terus ini C, berarti ini apa? Ini adalah, kalau ini adalah fungsi Y sama dengan Fx, ya, maka kalau di sini C, maka yang ini adalah Fc, ya, Fc. Nah, Fc. Terus tadi bilang apa? Fc ini maksimum lokal. Kalau ada interval AB yang memuat C, nah, bagaimana saya membuat interval AB-nya? Bebas kan? Bisa, asalkan memuat C. Jadi bisa aja interval AB-nya di sini, atau bisa di sini, atau bisa di sini sampai sini, ya, atau bisa di sini sampai di sini. Ya. Nah, saya buat interval AB yang memuat AC-nya di sini misalkan. Nah, di sini. Ini A-nya, ini AB, ada interval AB yang memuat C, ya. Sedemikian sehingga FC kan ini kan, ya, selalu lebih besar selalu mencapai nilai maksimum pada F di AB iriskan S. AB tadi kan mana? AB kan ini. Diiriskan S. S tadi apa? Domain. Domainnya mana nih? Kalau fungsinya ini, domainnya berarti dari biru ini sampai sini kan? Ini S-nya kan? Nah, ini jadi AB diiris sama S. Berarti AB itu ini, S-nya itu ini. Nah, kalau diiris berarti hasilnya apa? Yang ini diiris sama ini hasilnya adalah yang AB. Ya. Nah, di interval ini dia maksimum nggak? Maksimum kan? FC adalah nilai maksimum. Di interval ini dia maksimum, makanya disebut maksimum lokal. Ya. Minimum juga sama. Ya. FC-nya adalah nilai minimum di interval AB diiriskan S. Jadi syaratnya harus ada interval. S itu domainnya tadi yang biru ini, mulai dari sini sampai sini ini domainnya. Harus ada interval AB yang memuat C, sedemikian sehingga dia maksimum atau minimum di dalam interval AB itu. Gitu ya. Nah, lokal ekstrim atau ekstrim lokal itu kalau nggak maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi itu dari segi definisi. Jadi sebenarnya dari grafik dimatematiskan. Nah, seperti ini bahasa matematisnya. Ya. Kalau dari grafik kan kalian langsung tahu ya ini maksimum, ini minimum, ini maksimum, langsung tahu. Tapi gimana dari segi matematisnya? Ini dimatematiskan dari jadi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana nilai ekstrim itu berada? Di mana sih letaknya? Nah, kita bisa pakai uji turunan pertama. Ya. Misalkan F continue pada interval terbuka AB, jadi harus punya dulu fungsi Y sama dengan Fx, misalkan di mana? Misalkan gini. Nah, ini ada fungsi Y sama dengan Fx. Ya. F continue pada interval AB, jadi ini intervalnya dari A sampai B. Lihat gambar ini continue ya. Nah, continue, nggak putus ya. F continue pada interval terbuka AB yang memuat titik kritis C. Nah, titik kritis C. Ya, kemarin di bab 3.2 tentang maksimum minimum, titik kritis itu letaknya di mana? Calon letak titik kritis ada di mana? Satu, di ujung interval. Yang kedua di mana? Di titik stasioner. Kemudian yang ketiga di mana? Di titik singular. Inilah tiga tempat ini lokasi titik kritis. Di ujung interval fungsi, berarti di A, B, nilai F, A, F, B. Di titik stasioner kapan? Ketika F aksen sama dengan 0. Di titik singular kapan? Ketika F aksen N-nya tidak ada. Nah, titik kritis ada di sini ya. Jadi bahas di bab 3.2. Sekarang kita kembali ke sini. Misalkan F-nya continue pada interval terbuka AB. Ini saya punya F-nya continue pada interval terbuka AB. Oke. Terus memuat sebuah titik kritis C. Nah, harus titik kritis ya. Kalau di sini kita lihat titik kritisnya kan di sini kan. Titik kritis kan nilai ekstrim ya. Nilai kritis. Nilai kritis bisa maksimum, bisa minimum. Berarti C-nya di sini misalkan. Nah, memuat titik kritis C. Jika F aksen X lebih dari 0,
untuk semua X di A sampai C, F aksen lebih dari 0, ya, untuk semua X di A sampai C, dan F aksen kurang dari 0 untuk semua X di C sampai B, maka FC itu adalah maksimum lokal. Jadi ini, kalau ini C, maka ini apa? Ini FC kan? Nah, ini FC. FC ini disebut maksimum lokal. Sekarang coba, kenapa kok bisa muncul F aksen ya? Kenapa bisa muncul F aksen? Ingat, F aksen itu mencerminkan apa kemarin? F aksen itu mencerminkan kemiringan garis singgung. Jadi kalau saya punya garis singgung, garis singgung di titik ini apa? Garis singgung di titik ini gimana? Begini. Ya. Garis singgung di titik ini gimana? Begini. Garis singgung di titik ini gimana? Begini. Garis singgung di titik ini begini. Garis singgung di titik ini begini. Gitu kan? Sampai di puncaknya, garis singgung di titik ini maka dia mendatar. Ya kan? Nah, garis yang mendatar itu gradiennya 0. Ya, F aksen berarti F aksennya sama dengan 0. Kenapa kok F aksen, Pak? Kan gradien garis singgung. Ini kan garis singgung. Karena garis singgungnya mendatar, maka gradiennya atau kemiringannya 0. Dan kalau kalian ingat, ini titik stasioner kan? Ya, titik stasioner. Nah, disinilah dia titik stasioner. Makanya titik stasioner itu F aksennya selalu 0. Kenapa? Karena dia kemiringan garis singgungnya mendatar di saat di stasioner. Nah, sekarang coba kita kaitkan sama ini. F aksennya lebih dari 0. Nah, coba kalian lihat garis-garis singgung yang di interval. Ini kan, F aksennya lebih dari 0 untuk interval di A sampai C. Di A sampai C, nah, F aksennya itu yang mana tadi? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sampai di sini baru dia mendatar. Perhatikan, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu semuanya miring ke kanan. Ya. Kalau miring ke kanan, garis yang miring ke kanan, kemiringannya positif atau negatif? Kemiringannya positif. Makanya di sini F aksennya lebih dari 0. Di interval A sampai C. Sekarang, saya balik nih. Saya lanjutkan. F aksennya kurang dari 0 untuk X di C sampai B. Nah, coba kita cek. Kita ganti warnanya. Kemiringan garis singgung di titik ini gimana? Gambar garis singgungnya begini. Di sini garis singgungnya begini. Di sini begini, di sini begini, di sini begini. Sampai di ujung sini dia akan mendatar juga. Nah, dari C sampai B, ya, garis singgungnya itu selalu miring ke kiri. Nah, berarti garis yang miring ke kiri itu gradiennya negatif kan? Karena dia garis singgung, berarti kemiringan garis singgung itu adalah F aksen. Berarti F aksennya kurang dari 0. F aksennya kurang dari 0 di interval C sampai B. Ya, maka FC itu kita sebut sebagai maksimum lokal. Gitu. Ya. Kalau dari gambar ini coba kita lihat. Maksimum lokal, ini kan maksimum lokal ya. Di sebelah kiri sampai C, gradiennya itu pasti selalu miring ke kanan. Berarti mau di titik ini, garis singgungnya kan gini, miring ke kanan tetap. Mau di titik ini, garis singgungnya ini, miring ke kanan. Mau di titik ini, juga begini garis singgungnya, masih miring ke kanan. Pas di sinilah baru dia mendatar. Jadi selama dari sini sampai sini, garis singgungnya selalu miring ke kanan. Ya, berarti selalu positif. Garis singgung, kemiringannya itu dilambangkan oleh F aksen. Kemiringan garis singgung. Ya. Jadi F aksennya selalu lebih besar dari 0. Terus, yang sebelah kiri itu selalu negatif kan? Di titik ini garis singgungnya yang ini. Di titik ini garis singgungnya yang ini. Di titik ini garis singgungnya yang ini. Dari sini sampai sini garis singgungnya itu selalu miring ke kiri. Nah, kemiringan garis singgung kalau miring ke kiri berarti kemiringannya negatif. Ya, berarti F aksennya kurang dari 0. Dari C sampai B. Maka dia disebut maksimum. Minimum juga sama. Kalau minimum kebalikannya. Kalau minimum berarti di A sampai C, dia F aksennya, garis singgungnya selalu negatif. Ya, ini kan. F aksennya negatif. Kurang dari 0 itu kan negatif ya artinya. F aksennya kurang dari 0, berarti maksudnya negatif. Ya. Karena di A sampai C ini kemiringannya negatif. Ya. Terus dari C sampai B ini, garis singgungnya selalu miringnya ke kanan. Ya. Kemiringannya positif, selalu kan. Di titik ini, garis singgungnya begini. Miringnya positif. Di sini juga begini. Nah, berarti
Di FC ini dia minimum lokal. Ya. Terus ada juga nih yang nggak bisa kita tentukan. Misalkan ini bukan maksimum, bukan minimum. Kenapa? Karena kalau ini kita sebut maksimum, ada yang lebih maksimum. Ini juga nggak cocok kita sebut minimum karena ada yang lebih minimum. Berarti ini bukan titik maksimum, juga bukan titik minimum, ya, bukan titik ekstrim. Ini namanya titik belok. Ya. Nah, cirinya gimana tuh? Cirinya ya pakai F aksen. Kalau F aksennya punya tanda yang sama di kedua sisi, maka dia bukan maksimum lokal atau bukan juga minimum lokal. Kok bisa tanda yang sama? Coba lihat. Dari A sampai C, garis singgungnya selalu miring ke kanan. Kalau miring ke kanan berarti garis singgungnya kemiringannya positif. Dari C sampai B juga miring ke kanan, sama-sama positif. Nggak ada perubahan. Ya. Berarti dia bukan ekstrim lokal. Ya, kalau maksimum lokal itu perubahannya F aksennya dari positif ke negatif, kalau minimum dari negatif ke positif. Nah, ini uji turunan pertama untuk mengetahui apakah titik itu maksimum lokal atau minimum lokal. Ya. Nah, misalkan ini fx sama dengan x kuadrat min 6x. Coba ya, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Belum. Joel, coba di-mute dulu. Mikrofonnya semua di-mute dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Pak, kalau grafiknya punya satu nilai minimum dan satu maksimum, nilainya itu nilai maksimum dan minimum global atau lokal? Berarti mungkin maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Kalau punya gambar seperti ini, misalkan. Nah, gini. Punya satu nilai maksimum, punya satu nilai minimum. Apakah ini kita sebut maksimum global atau maksimum lokal? Apakah ini kita sebut minimum global atau minimum lokal? Nah, tadi apa? Definisi global atau lokal itu apa sih? Kalau ada yang lebih maksimum, ya, berarti dia lokal. Ini kan? Ini maksimum, ini maksimum. Maksimuman mana ini sama ini? Maksimuman ini, berarti ini lokal. Yang lebih maksimum itu yang global. Tapi maksimum global juga boleh kita sebut sebagai maksimum lokal. Ya. Gitu. Jadi ini kan maksimum nih. Ada nggak yang lebih maksimum dari ini? Nggak ada. Berarti ini maksimum global. Ini juga maksimum lokal. Ini juga sama. Ini minimum kan? Ada nggak yang lebih minimum dari ini? Nggak ada. Yang lebih mahal banyak. Nah, karena nggak ada, berarti cuma satu. Ya ini berarti minimum global. Ya, tapi minimum global itu sudah otomatis minimum lokal. Ya, jadi pertanyaannya, kalau cuma ada satu maksimum, ada satu minimum, apakah dia maksimum global atau lokal? Jawabannya, dia global dan lokal. Kenapa? Karena global itu otomatis lokal. Kalau lokal belum tentu global. Gitu ya. Kita lanjut ke soal yang tadi. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi ini. Nilai ekstrim dari fungsi ini. Nah, nilai ekstrim itu letaknya ada di mana tadi? Satu di ujung interval. Ini ujung intervalnya mana? Min tak hingga sampai tak hingga. Bisa nggak kita cek? Nggak bisa. Berarti ini nggak bisa kita cek. Yang kedua, di mana? Stasioner. Stasioner itu kapan? Saat f aksen x sama dengan 0. Saat f aksen x sama dengan 0. Kenapa? Ya karena stasioner itu gimana sih? Stasioner itu kalau nggak begini, begini kan? Nah, yang di sini yang sama yang di sini kan dia stasioner. Nah, kenapa sih f aksen sama dengan 0? Karena garis singgung di stasioner, nah garis singgungnya itu mendatar. Kalau garis singgungnya mendatar, maka kemiringannya 0 kan? Kemiringan garis singgung dilambangkan oleh f aksen. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0. Mau dia begini, pasti f aksennya sama dengan 0. Ya, nah sekarang kita cek ini f aksennya. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. F aksennya siapa? 2x min 6
sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi apa? Apa artinya? Artinya di x sama dengan 3 itu ada titik stasioner. Cuman kita nggak tahu nih stasionernya itu yang seperti ini atau yang seperti ini. Stasioner ini apakah yang maksimum atau yang minimum? Ya, kan nggak tahu ya. Yang kita tahu adalah x sama dengan 3 ada titik stasioner. Berapa nilainya? Ya tinggal dimasukkan berapa nilai stasionernya, berarti tinggal dimasukkan F3. Kalau F3 berarti 9 dikurangi 6 kali 3 berapa? 18 ya, ditambah 5. Berapa? Min 4. Ya. Ya, betul ya. Oh, karena negatif berarti ini minimum, Pak. Nah, belum tentu ya. Belum tentu karena negatif berarti dia pasti minimum. Bisa jadi ada yang lebih minimum lagi. Bisa jadi memang maksimumnya di min 4. Gitu. Nah, jadi gimana ngeceknya? Ya, pakai ini tadi, pakai definisi ini tadi ya. Di interval 0 sampai 3, kebiringannya positif atau negatif. Jadi, kita gambar dulu tadi di sini 3 ya. Nah, F aksen, grafik F aksen. F aksennya tadi apa? 2x min 6. Coba saya pengen tahu dari 0 sampai 3 itu F aksennya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Terus dari 3 sampai tak hingga itu F aksennya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena kita pengen tahu dia maksimum atau minimum di tiganya. Kita tahu ini stasioner, tapi kita nggak tahu dia maksimum atau minimum. Untuk mencari tahu gimana? Ya pakai ini. Kita harus cari F aksennya. Nah, sekarang dimasukkan nih F aksen. Oke, berarti sebelah kiri 3, siapa yang bisa diwakili? Yang bisa mewakili 0 ya, paling gampang. 0 ada di sebelah kiri 3 kan. Kalau dimasukkan 0, 2 kali 0, 0 dikurangi 6. Negatif, berarti sebelah kiri 3 negatif, F aksennya. F aksennya sebelah kiri 3 negatif, sebelah kanan 3 diwakili oleh 4 misalkan. 2 kali 4, 8, 8 kurangi 6, 2. Berarti positif. Ya. Di sebelah kanan 3 positif. F aksennya. Berarti yang mana nih? Berarti yang mana nih? F aksennya sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Oh, berarti dia nilai minimum lokal. Berarti min 4 ini benar adalah minimum lokal. Minimum lokal. Ingat minimumnya bukan karena dia negatif ya, tapi karena kita pakai definisi ini tadi. Ya, coba lihat F aksennya yang sini sampai sini negatif. Itu yang mana? Ini kan? Dari A sampai C kan C-nya di sini 3 ya. F aksennya dari A sampai C negatif. Terus F aksennya positif dari C sampai tak hingga. Dari 3 sampai tak hingga. Maka dia nilai minimum. Ya, jadi min 4 ini nilai minimumnya. Jadi 3 ini adalah titik stasioner minimum seperti ini. Yang ini gambarnya berarti. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, udah selesai belum titik kritisnya? Belum, ada satu lagi tempat. Di mana? Di titik singular. Titik singular itu apa? Ketika F aksen X-nya tidak ada. Nah, coba kita lihat. F aksennya tadi siapa? F aksennya itu adalah 2X min 6. Ya kan? Ini kan F aksennya. Nah, pertanyaannya, kapankah F aksen ini nggak ada? Atau dalam bahasa lain, kasih saya X sehingga F aksen X ini jadi nggak ada nilainya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua X, berapapun yang kalian mau, kalian sebutkan, selalu ada nilainya kan ketika dimasukkan ke F aksen. Iya, jadi artinya apa? Artinya grafik ini tidak punya titik singular. Ya. Oke, berarti yang titik kritisnya cuma bisa ditemukan di titik stasioner. Di ujung interval nggak bisa, kenapa? Karena intervalnya minta hingga sampai tak hingga. Kita nggak bisa cek F minta hingga, kita juga nggak bisa cek F tak hingga. Ya, kecuali beda lagi kalau intervalnya begini, bilangnya. Dari 0 sampai 5. Nah, baru kita harus cek nih F0 dan F5. Kenapa? Karena bisa jadi F0 itu maksimum, F5 itu maksimum, bisa jadi maksimum atau minimum. Ya. Karena di ujung interval itu kandidat titik kritis. Gitu ya. Jadi kandidat titik kritis, sekali lagi ada di 3 tempat, di ujung interval, di stasioner, dan di titik singular. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang coba kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di chat ya, nanti kita bahas satu-satu. Sekarang yang ini, yang contoh 2. Ya. Contoh 2 fungsinya apa? Contoh 2 fungsinya fx sama dengan siapa? Sepertiga
X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Ya. Intervalnya di min tahingga sampai tahingga. Ya. Pertanyaannya, nah sebelum ke sini, coba saya balik lagi ke soal tadi. Kenapa kok balik lagi? Karena masih nyambung sama pertanyaan. Tadi ini saya sebut minimum lokal. Kenapa ini disebut minimum lokal? Karena memenuhi definisi minimum lokal. Nah, tapi ini cuma ada satu kan minimumnya, nggak ada yang lain kan gambarnya ini ya. Cuma ada satu kan ini, berarti ini juga minimum global. Ya, jadi ini 3 ini kita sebut juga minimum global. Kenapa? Karena tidak ada lagi minimum-minimum yang lain yang bisa kita bandingkan. Ya. Jadi dia otomatis jadi minimum global. Paham ya? Jadi ini kenapa kok disebut minimum lokal? Karena memenuhi definisi. Tapi ini juga minimum global. Kenapa? Karena nggak ada minimum-minimum yang lain yang bisa kita bandingkan sehingga dia otomatis menjadi minimum global. Di semua interval, pasti ini yang paling minimum kan? Jadi ini global di semua interval. Gitu, minimum global. Minimum di semua interval. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke sini. Soal ini. Nah, sama ya. Ada fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 di interval min tahingga sampai tahingga. Pertanyaannya tentukan nilai ekstrim lokalnya. Ya, nilai ekstrim lokal. Sekali lagi, ya, nilai ekstrim, titik ekstrim itu letaknya ada di ujung interval calonnya. Calon kandidat titik ekstrim itu ada di ujung interval. Nah, kita bisa cek nggak? Lihat intervalnya. Nggak bisa kita cek. Kenapa? Karena min tahingga sampai tahingga. Kita nggak bisa cek F min tahingga, kita juga nggak bisa cek F tahingga. Jadi di ujung interval tidak bisa kita lakukan. Terus yang kedua di mana? Di stasioner. Stasioner itu kapan? Ketika f aksen X sama dengan 0. Nah, dimasukkan nih f aksen X sama dengan 0, berarti hasilnya apa nih? X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ya. Ini berarti gimana? Jadi kalau dikali min 3, kalau dijumlah min 2. Siapakah dia? 3, salah, 2, dan 1. 31, 31 ya, 31. 31 supaya min 2 berarti ini. Nah, ini. Min 3 kali 1 min 3, min 3 ditambah 1 min 2. Jadi ini adalah X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan, ini ada sebuah bilangan, ini sebuah bilangan, dikalikan hasilnya sama dengan 0. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau ada dua bilangan, dikalikan hasilnya 0, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Salah satunya harus 0. Kalau enggak ini yang 0, atau ini yang 0. Enggak perlu dua-duanya, cukup salah satu. Cukup salah satu yang harus 0. Jadi, kalau enggak X min 3 yang sama dengan 0, atau X plus 1 yang sama dengan 0. Nah, sehingga, kalau X min 3 sama dengan 0, apa yang terjadi? X-nya sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0, apa yang terjadi? X-nya sama dengan min 1. Nah, dari sini berarti kita punya dua titik stasioner, yaitu mana? Di X sama dengan 3 dan di X sama dengan min 1. Cuman kita nggak tahu nih, stasionernya ini stasioner maksimum atau stasioner minimum. Atau ini yang maksimum, ini yang minimum. Atau ini yang maksimum, ini yang minimum. Nah, nggak tahu kan? Nah, tinggal kita cek. Sekarang, pakai apa ngeceknya? Pakai F aksen. Berarti, coba. Berarti kalau digambarkan, ini ada min 1, di sini ada 3, ya. Ini F aksen X. Nah, coba kalau 0 di mana? 0 di sini kan? 0 di sini berarti kalau saya masukkan 0 hasilnya 0, 0, min 3. Berarti ini negatif. Ya, berarti ini pasti positif, positif. Ya. Nah, coba lihat. Berarti min 1 ini nilai maksimum atau nilai minimum? Dari positif ke negatif. Berarti dia stasionernya maksimum atau minimum kira-kira? Positif itu apanya sih? F aksennya. Ingat, F aksennya positif. Berarti dia miring ke kanan. Berarti garis singgungnya gini nanti. Nah, gini kan. Nah, di sebelah kanannya min 1, negatif F aksennya. F aksen negatif berarti kemiringan garis singgungnya miring ke kiri. Gini kan? Ya. Nah, berarti kira-kira gambarnya gimana? Kira gambarnya begini. Nah, di sini min 1. Ya kan? Berarti di min 1 ini adalah nilai
ekstrim, maksimum. Ya, ini kan gambarnya maksimum ya. Bentuk kali. Pilih, Ngabsen bisanya. Mana linknya? Biar aku bisa pilih. Nah, lanjut ya. Di 3 sekarang. Di 3 ini maksimum atau minimum? Kita tahu di 3 ini stasioner, tahu dari mana ini kita peroleh. Cuman kita nggak tahu nih ini stasionernya maksimum atau minimum. Nah, lihat aja nih. Sebelah kirinya min 3 negatif. Apa yang negatif? F aksennya. F aksen mencerminkan apa? Kemiringan garis singgung. Oke, kemiringan garis singgungnya di sebelahnya 3 itu negatif. Negatif itu berarti miring ke kiri. Berarti begini. Nah, terus di sebelah kanan 3 F aksennya positif. F aksen itu apa? Kemiringan garis singgung. Berarti garis singgungnya punya kemiringan positif. Kalau garis singgung kemiringan positif berarti miringnya ke kanan. Jadi kira-kira gimana gambarnya? Nah, kira-kira begini ya. Ini 3-nya di sini. Nah, berarti di 3 ini dia adalah nilai minimum lokal. Terus ada nggak maksimum yang lain? Maksimum atau minimum yang lain? Ada nggak? Belum tahu, kita cek. Karena maksimum atau minimum itu ada di 3 tempat. Kita baru ngecek di 2 tempat. Coba kita cek yang tempat ketiga. Tempat ketiga itu apa? Titik singular. Titik singular itu apa? Ketika F aksennya tidak ada. Nah, F aksennya siapa? F aksennya tadi X kuadrat min 2X min 3. Ini F aksen. Sama dengan F aksen X. Pertanyaannya, sebutkan atau berikan saya sebuah nilai X sehingga kalau saya masukkan ke F aksen X ini jadi nggak ada nilainya. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena setiap X yang saya sebutkan atau yang kalian sebutkan, saya masukkan ke F aksen X pasti selalu ada nilainya. Kan? Jadi F aksennya nggak ada. Berarti titik singularnya nggak ada. Kenapa? Karena F aksennya selalu ada nilainya. Ya, F aksennya selalu ada nilainya. Yang dicari disebut titik singular kalau F aksennya tidak ada. Contohnya nggak ada yang gimana sih Pak? Ya, contohnya kalau gini. Kalau F aksen X-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini titik singularnya di mana? Di X sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena kalau X sama dengan 0, saya masukkan F aksen, hasilnya adalah seperti 0. Tidak terdefinisi kan? Jadi F aksennya nggak ada nih ketika X sama dengan 0. Jadi artinya apa? Di X sama dengan 0, dia adalah titik singular. Gitu ya. Nah, cuman untuk kasus ini, F aksennya kan ini. Untuk semua X, dia selalu ada nilainya. Berarti dia nggak punya titik singular. Tidak ada X yang membuat F aksen X jadi nggak ada nilainya. Ya, tidak ada X yang membuat Fx, F aksen X jadi nggak ada nilainya. Berarti semuanya ada nilainya F aksennya. Berarti dia nggak punya titik singular. Oke, 3 tempat udah kita cek. Ya, berarti maksimum sama minimumnya cuma 1. Ya, berarti ini otomatis juga sekaligus sebagai maksimum global dan minimum global. Ini juga kita sebut sebagai minimum global dan maksimum global. Gitu. Ya. Nah, terus, coba kalau gambar yang tadi mana? Gambar yang tadi. Nah, kalau ini jelas ya, ini minimum lokal dan minimum global. Kalau ini belum tentu ya. Ini belum tentu global ya. Kenapa? Kenapa coba? Ini boleh nggak saya sebut maksimum global? Ini boleh nggak saya sebut minimum global? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena intervalnya dari tak hingga. Apa maksudnya? Apa akibatnya? Jadi, kalau X-nya ini saya perpanjang ke sana, otomatis kurvanya ini akan naik ke atas. Jadi masih ada nilai yang lebih maksimum daripada ini. Ya, jadi ini nggak boleh kita sebut sebagai maksimum global. Ya, yang ini juga nggak bisa kita sebut sebagai minimum global. Kenapa? Karena intervalnya sampai minta hingga. Apa akibatnya? Kalau saya minta hingga ini bisa saya terus perpanjang ke sana. Kalau ini saya terus perpanjang ke sana, artinya grafik ini bisa terus ditarik ke bawah. Nah, berarti ada yang lebih minimum daripada ini. Nah, berarti ini nggak bisa kita sebut minimum global. Gitu ya. Kalau ini tadi boleh nggak? Boleh, karena udah jelas kan? Udah jelas bahwa memang ini yang paling minimum, dan kalau sepanjang garis minta hingga sampai X-nya tak hingga, ini ditarik semakin positif, semakin positif. Dan ini yang paling minimum di sini. Gitu ya. Nah, kalau untuk menggambar ini, ya untuk prodi SI, kalau prodi MR sama IF sudah saya
sarankan untuk install GeoGebra ya. GeoGebra, coba nanti Prodi SI juga install di HP-nya, ini bisa diinstal di Android. Simbolnya yang ini, ya. Tinggal diinstal aja. Ini GeoGebra. Terus ini bermanfaat sekali. Nanti kalau kalian mau cari titik maksimum, titik minimum, atau asymptote, itu juga bisa dari sini. Nah, coba dimasukkan fungsinya apa? Fungsinya Y sama dengan, kita masukkan yang ini ya. Oh, ini kan persamaan kuadrat ya, bisa lah ya. Persamaan kuadrat bisa digambar tanpa pakai GeoGebra. Coba kita gambar yang ini. Ini ya, sepertiga. 1/3 X. Mana X? Sepertiga X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. Ya, terus dikurang X kuadrat. Kurang X kuadrat. Dikurang 3X. Dikurang 3X. Ditambah 4. Tambah 4. Nah, itu hasilnya ya. Ya, sama. Coba lihat. Ini di 3 dia minimum lokal, di min 1 dia maksimum lokal. Sama kayak ini. Ya. Nah, sekarang saya lanjut. Itu tadi uji turunan pertama, ya, agak repot. Nah, ada yang lebih sederhana nih. Kerepotannya apa sih? Uji turunan pertama ini repotnya apa? Kalian harus tahu f aksen sebelah kirinya apa. Pertama harus tahu titik kritisnya, ya. Jadi, misalkan gambarnya begini. Ini agak repot uji turunan pertama. Ini gambarnya begini. Ini kita tahu titik kritisnya ini kan. Nah, pertama kalian harus tahu titik kritisnya. Nah, udah tahu, kalian harus tahu nih sebelah kirinya titik kritis itu f aksennya positif atau negatif. Terus sebelah kanannya titik kritis ini f aksennya itu negatif apa? Positif. Baru bisa kita simpulkan di C ini maksimum atau minimum. Ya, kerapatannya ada berapa? Ada 3. Nyari titik kritisnya, ya. Terus nyari sebelah kirinya titik kritis sama sebelah kanannya titik kritis, baru bisa kita simpulkan dia maksimum atau minimum. Itu kalau uji turunan pertama. Ada yang lebih sederhana, yaitu pakai uji turunan kedua. Uji turunan kedua bilang apa? Nih. Misalkan f aksen dan f double aksen ada untuk semua titik di interval terbuka AB yang memuat C. Jadi ada interval AB yang memuat C. C ini di dalamnya AB berarti ya. Dan misalkan f aksen C sama dengan 0. Nah, ini syarat ya. F aksen C sama dengan 0 ini berarti kalau dimanusiakan artinya apa? Bahasa manusianya apa nih? F aksen C sama dengan 0. F aksen C sama dengan 0. Bahasa manusianya apa? Kalau diartikan pakai bahasa manusia gimana? Ya berarti di sini kan? Ya, di sini kan? F aksen itu menandakan apa? F aksen itu menandakan kemiringan garis singgung. Berarti F aksen C berarti kemiringan garis singgung di titik C sama dengan 0, berarti garis singgungnya mendatar. Jadi kalau dimanusiakan apa ini artinya? Berarti C ini adalah titik stasionernya. Ya, C ini adalah titik stasionernya atau titik kritisnya. Ya, C-nya harus titik stasioner atau titik kritisnya. Nah, sekarang kalau F double aksen C-nya kurang dari 0, maka FC-nya maksimum lokal. Tapi kalau F double aksennya lebih dari 0, maka FC-nya minimum lokal. Ini cukup ngeceknya satu aja, tinggal cek F double aksen. Ya. Coba kita terapkan. Apa? Sekali lagi, pertama, F aksen C-nya harus sama dengan 0. Ya. Terus yang kedua, kalau F double aksen C-nya kurang dari 0, maka FC-nya itu adalah nilai maksimum. Kalau F double aksen C-nya itu lebih besar dari 0, maka FC-nya itu justru minimum, kebalikannya ya. Nah, kita terapkan nih ke contoh yang tadi. Contoh yang tadi apa nih? Misalkan ini. Coba, ini 3 sama min 1. Sudah memenuhi syarat pertama belum? Syarat pertama tadi apa? F aksen C harus sama dengan 0. Ya. Di 3 sama min 1 ini memenuhi nggak F aksen C sama dengan 0? Iya, kan ini kita dapat 3 sama min 1 kan berangkatnya dari sini. Ya, berarti otomatis F aksen 3 itu pasti sama dengan 0, dan F aksen min 1 juga pasti sama dengan 0. Jadi syarat pertama yang ini udah dipenuhi. Yang mana sih yang ini? Yang ini loh. Nah, ini. Ya kan? Sekarang kita tinggal cek turunan keduanya.
Ya, turunan kedua dari ini apa? Nah, kita cari nih. F double aksen. F double aksennya berarti 2x min 2. Ya. Terus tinggal dimasukkan apa? F double aksen 3 itu berapa? Jadi 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. 4 itu lebih besar dari 0. Berarti dia pasti nilai minimum. Nah, benar nggak tadi di 3 minimum dia? Benar nggak tadi di 3 dia minimum? Ini tadi gambarnya yang mana? Ini kan? Nah, di 3 dia minimum. Benar kan? Nah, sekarang kita cek lagi yang satunya. Di min 1. F min 1 berapa? F double aksen min 1. Jadi tinggal masukkan. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Min 2 min 2 berarti min 4. Min 4 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka dia maksimum. Ya, sesuai dengan ini kan tadi. Kalau F double aksennya kurang dari 0, dia maksimum. Kalau F double aksennya lebih dari 0, justru dia minimum. Ya. Nah, sekarang dicek. Benar nggak nih? Di min 1 tadi, kita nemunya maksimum. Ini tadi. Benar kan? Ini kan gambarnya min 1 maksimum. Atau kalau kita lihat di sini, di min 1 ini dia maksimum. Ya. Tahu? Di contoh yang sebelumnya lagi. Ini. Di 3 ini tadi apa dia? Minimum kan? Minimum kan ya? F aksennya ini, 2x min 6. Dia tadi pakai cara ini, pakai uji turunan pertama, kita udah bisa simpulkan dia minimum. Kalau pakai uji turunan kedua gimana? Kita tinggal cari F double aksen. F double aksennya siapa? F aksen X-nya 2x min 6, berarti F double aksennya F double aksen X-nya adalah 2. Terus F double aksen 3 berapa? Berarti F double aksen 3 berarti berapa? Kalau F double aksen X-nya 2, berarti F double aksen 3 sama dengan 2 juga. Ya, kenapa? Lah kan ini fungsi konstan. Ini kan kalau dimanusiakan apa? F double aksen X sama dengan 2. Artinya F double aksen untuk semua X hasilnya selalu 2. Untuk semua X. Nah, ini kalau diganti termasuk 3. Jadi kalau 3 hasilnya juga tetap 2. Kan nggak ada X-nya apa-apa di sini. Jadi nggak berpengaruh, dia konstan. Ya. Nah, F double aksennya 2. 2 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti kesimpulannya apa? F3 itu adalah minimum. F3 tadi berapa? F3 tadi min 4. Ini kan, F3 tadi adalah min 4. Maka dia minimum. Sesuai kan dengan uji turunan kedua? Ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah belajar untuk mengetahui nilai lokal maksimum atau nilai lokal minimum, itu pakai uji. Ada 2 cara. Ada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Coba kita resume. Kalau uji turunan pertama gimana? Uji turunan pertama kalian harus tahu titik kritisnya, si C. Harus tahu F aksen C sama dengan 0. Ya. Kalau sudah tahu, oke, misalkan C di sini. Kalian harus tahu nih, di sebelah kirinya C, itu gradiennya positif atau negatif. Ya, garis singgungnya. Terus di sebelah kiri C, itu gradiennya negatif atau positif. Kalian harus tahu. Nah, itu kalau pakai uji turunan pertama. Kenapa kok disebut uji turunan pertama? Karena dia cuma pakai turunan pertama kan. Nah, kalau uji turunan kedua gimana? Kalau uji turunan kedua, pertama kalian harus dapatkan F aksen C sama dengan 0. Ya. Terus cari turunan keduanya, cek, masukkan C-nya. Kalau C-nya lebih dari 0, maka di C dia adalah minimum. Sedangkan kalau F double aksen C-nya kurang dari 0, maka FC-nya itu adalah maksimum. Nilai maksimum. Ya. Nah, itu bab 3.3. Sandro, ada yang lucu? Nah, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke 3.4. Sardini Pupil 14. Nah, 3.4 ini masalah-masalah praktis ya. Nih, coba. Ini aplikasinya. Ya, memaksimumkan atau meminimumkan. Sebuah kotak dibuat dari potongan papan dengan panjang 24 inci dan lebarnya 9 inci. Terus dipotong
pinggir-pinggirnya persegi, ya, dipotong persegi yang identik di pinggir-pinggirnya, di 4 sudutnya, untuk jadi lipatan. Jadi ini dipotong, ya, dipotong, terus dilipat supaya jadi box, supaya jadi kotak balok. Ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Tentukan dimensi dari box sehingga volumenya paling besar. Nah, artinya apa? Kalian kan punya pilihan kan? Kalian bisa punya pilihan, kalau X-nya saya potong 1, berarti volumenya berapa? Ya, ini saya kasih ilustrasi ya. Kan box-nya gambarnya begini ya. Awalnya itu begini. Nah, dari papan, kemudian dipotong pinggir-pinggirnya. Identik. Nah, ini yang ini namanya X. Dipotong sebanyak X. Awalnya panjangnya itu 24 inci, saya ganti cm biar gampang nulisnya. Ini lebarnya awalnya 9 inci, supaya gampang nulisnya saya ganti 9 cm. Nah, pertanyaannya adalah, berapa ya seharusnya saya motong X supaya volume yang dihasilkan, volume kan ini kalau X-nya saya potong jadi balok ya, jadi balok. Nah, kalau balok kan berarti bisa punya volume ya. Nah, volumenya yang paling besar. Berapa harusnya saya motong X sehingga volumenya menghasilkan paling besar. Nah, coba, kalau kita pakai coba-coba. Kalau X-nya 1, ini nggak pakai cara aljabar ya, nggak pakai cara kalkulus, cara coba-coba dulu. Biar kalian tergambar. Kalau X-nya 1, artinya apa? Di pinggir-pinggir ini kalian potong sebanyak 1. Ya kan? 1, 1, 1, 1. Berarti kalau X-nya 1, panjangnya ketemu berapa? Berarti 24 ini berkurang 1 kan? 1, 1. Berarti tinggal berapa? Panjangnya berarti 22. Ya, panjang baloknya kan? Terus lebarnya berapa? Lebarnya kan nih awalnya 9 kan, tapi dibuang 1 berarti tinggal 7. Terus tingginya berapa? Tingginya itu kan nanti kan yang ini kan berarti. Ya, berarti berapa tingginya? 1. Nah, kalau X sama dengan 1, kita peroleh volumenya berapa? 22 kali 7. Berapa itu volumenya? 22 kali 7? Berapa? 54. Sekarang coba kalau saya motongnya 2. Jadi lebih lebar kan pasti yang dipotong. Nah, lebih ke sini. Kalau X-nya yang saya potong 2, maka panjangnya berapa? Yang tadinya 24, saya potong 2. Berarti berkurangnya 4. Berarti panjang baloknya yang terbentuk 20. Sedangkan lebarnya, yang tadi awalnya 9, ya, dipotong 2, berarti dikurang 4, berarti sekarang lebar yang terbentuk nanti akan jadi 5. Tingginya, karena X-nya 2, nah X ini kan tingginya ya, ini tingginya nanti 2. Volumenya berapa? Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. 20 kali 5 kali 2, berapa? 200. Loh, bisa ya, volumenya jadi besar ya. Coba, kalau tadi motongnya cuma 1, volumenya 154, kalau motongnya 2 cm, ya, volumenya jadi 200. Jadi kalau dibesarin makin besar kayaknya ya. Nah, coba kita cek. Kalau X sama dengan 3, berarti berapa panjangnya? Jadi 24 dikurangi 6. Berapa panjangnya terbentuk? 18. Karena awalnya 24, dipotong 3, Berarti 24 kurangi 6 ya, 18. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya tadi 9. 9, karena dipotong X-nya 3, jadi kurang 6, lebarnya sekarang jadi cuma 3. Terus tingginya sekarang tinggi baloknya jadi 3. Nah, berapa volumenya? Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, berarti 18 kali 3 kali 3 adalah ternyata volumenya 162. Nah, ya. Jadi belum tentu kalau motongnya makin banyak, dia makin besar volumenya. Ya, secara logika juga benar ya. Kalau motongnya makin banyak, ini motongnya 4,5 maksimal. Ya, jadi dia apa? 0 malahan kan? Volumenya. Coba. Ini kan panjangnya 9 ya. Kalau saya motongnya X-nya 4,5 cm gimana? Berarti dipotong 4,5 cm. Begini. Ini juga dipotong 4,5 cm. Habis dong berarti. Ya, lebarnya 0 berarti kan?
Nah, kalau lebarnya 0 berarti volumenya 0. Jadi belum tentu. Terus, oh berarti kalau gitu ini optimalnya X-nya sama dengan 2 dong. Kalau gitu motonya 2, supaya volumenya maksimal, yaitu berapa? 200. Belum tentu, ini kan kita coba-coba. Apa sudah kita coba semua? Belum, kan masih ada di sini. X 2,1, ya, 2,001, jangan-jangan itu yang lebih besar. Atau X 1,9, jangan-jangan yang lebih besar. Atau 1,99 motongnya. Ya kan? Nah, untuk yang seperti itu diatasi di matematika dasar. Ya. Pakai cara apa? Ya, pakai cara ini, turunan. Ya, coba. Yang mau dimaksimalkan apa? Nah, yang mau dimaksimalkan adalah volumenya kan? Ya, volume itu apa rumusnya? Volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya siapa? Panjang baloknya nanti siapa? Kalau ini X. Panjang baloknya berarti 24 dikurangi 2X ya. Karena kan dipotong X, dipotong X. Ya. Lebarnya juga sama. Lebarnya awalnya 9, tapi balok yang terbentuk nanti kalau dipotong X berarti 9 min 2X ya. 9 min 2X. Terus tingginya siapa? Tingginya adalah si X. Gitu kan? Nah, sekarang ini kalau dikalikan hasilnya apa? Dikalikan hasilnya adalah 216X min 6x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Kok cepat Pak? Ini ada di sini ya. Nah, volumenya berarti 216x min 6x kuadrat tambah 4x pangkat 3. Nah, ini yang mau dimaksimalkan kan? Nah, gimana caranya? Ya, kayak turunan tadi kan? Maksimum. Pakai apa? Turunan. Kita cari F aksen sama dengan 0. V aksen X sama dengan 0. Nah, kenapa V aksen X sama dengan 0? Kenapa coba? Ayo kaitkan sama yang tadi. Kenapa? Kenapa kita perlu cari F aksen X sama dengan 0? Nah, F aksen X sama dengan 0 itu adalah melambangkan stasioner. Ya, stasioner itu bisa maksimum, bisa minimum. Ya. Stasioner kan begini kan? Begini. Nah, ini stasioner maksimum, ini stasioner minimum. Yang mana sih Pak stasionernya? Ya pas di ujungnya ini. Ini stasioner. Dan ciri-ciri stasioner pasti garis singgung di stasioner itu mendatar kan? Mau maksimum, mau minimum, kalau dia stasioner pasti garis singgungnya mendatar. Garis singgung mendatar itu dilambangkan oleh apa? Dilambangkan oleh F aksen X sama dengan 0. Ya. Kenapa F aksen sama dengan 0? Ya, mendatar itu kemiringannya 0. Berarti kemiringannya sama dengan 0. Ini kemiringan siapa? Kemiringan garis singgung. Garis singgung itu kemiringannya dilambangkan oleh F aksen. Berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, ini juga sama nih. Kan kita mau cari nih maksimum minimumnya. Ya udah, tinggal cari F aksen X sama dengan 0. Kemana sih ini arahnya? Ya ini, kita mau cari yang maksimum atau yang paling minimum. Ya. Nah, coba sekarang kalau F aksen X, V aksen X sama dengan 0, hasilnya apa? Hasilnya adalah 216 dikurangi 132X ditambah 12X kuadrat sama dengan 0 ya. Ini kalau dijabarkan 12 9 min X 2 min X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Ya. Nah, perhatikan. Berarti stasionernya itu ada 2. Kapan? Ketika X-nya sama dengan 2 dan ketika X-nya sama dengan 9. Nah, tapi X sama dengan 9 boleh nggak? X sama dengan 9 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, lihat. Kalau ini kan lebarnya 9. Kalau dipotongnya sebanyak 9, ya habis berarti kan? Ya. Gitu ya. Jadi untuk kasus ini dia nggak boleh. Sekarang kalau kita nggak mau pandang kasus ini, misalkan saya mau maksimumkan atau mau minimumkan ini, ya udah tetap aja kita kerjakan. Ya. Oke. Gimana sekarang berarti? Kalau mau ngecek maksimum atau minimum berarti gimana? Tinggal F double aksen ya. Ke uji turunan kedua tadi kan. F double aksennya apa? F double aksennya berarti dari sini ya. Berarti min 132 ditambah 24X. Ya. Nah, terus kita tinggal masukkan F double aksen 2 berarti min 132 tambah 24 kali 2 itu 48. Hasilnya negatif ya. Negatif itu kurang dari 0. Berarti artinya apa?
Berarti artinya F2 itu dia maksimum. Terus kalau yang 9 apa kabar? Ya, tinggal dimasukkan. Berarti F 12 dan 9 itu sama dengan siapa? Berarti min 132 ditambah 24 kali 9. 24 kali 9 berapa? 24 kali 9. 216. Ya, 216 dikurang 132. 24 kali 9 ini 216. 216 ya. Dikurangi 132 masih positif ya. Positif. Kalau positif itu lebih dari 0 ya. Berarti artinya apa? Artinya di F9 dia adalah yang paling minimum. Nah, seberapa minimumnya? Coba kalau dipaksa. Berapa V9? Ya masukkan aja kalau 9 berapa di sini. Negatif ya. Ya ini 2 kali 9 aja. Kalau F-nya 9, min 18 ya. 9 kurangi min 18, min 9. Ini positif kali negatif, kali positif, volumenya negatif. Ya. Volume kan nggak ada yang negatif ya. Nah, oke, kembali ke soal ini berarti. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Berarti kesimpulannya benar ya. Tadi kan kita coba-coba nih, kalau motong X-nya 1, motong X-nya 2, motong X-nya 3, seolah-olah ketika X sama dengan 2 terbentuk volume yang paling besar. Ternyata memang benar iya. Ya. Setelah kita buktikan pakai aljabar, ya, pakai matematika dasar, pakai kalkulus, ya, ternyata memang f aksen X-nya itu akan stasioner di X sama dengan 9 dan di X sama dengan 2. Terus sudah kita cek nih, ketika X sama dengan 2, ternyata turunan keduanya negatif. Berarti benar, V saat X-nya 2, itu dia akan yang paling besar. Gitu. Ya. Nah, pada saat X sama dengan 9 gimana? Ya, dia tidak memenuhi. Gitu ya. Gimana, ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Coba lihat chat. Enggak ada. Oke. Lanjut. Nah, ini nih menarik nih. Contoh 3. Saya mau bahas contoh 2 atau contoh 3 langsung? Mau bahas yang mana? Nih, yang 2 dulu kali ya. Ini ya. Seorang petani punya 100 meter 100 meter of wire fence with fence. Oh, dia punya lahan ya. Pengennya itu 3 ini. Kok tapi di sini 3x tambah 2 ya? 3x tambah 2 ya. Oh, gitu ya. Oke, ya. Dia itu punya apa ya? Kayak mau bikin pagar ya. Mau bikin pagar. Nah, tapi pagarnya itu bahannya dia cuma punya panjang 100. Nah, lahannya itu mau dikotakin, mau dipagerin sama dia. Mau dipagerin, ada 2. Satunya lagi, satu kandang ayam, satu kandang siapa? Bebek misalkan ya. Nah, misalkan ini X, berarti ini mau lahannya ini lahannya mau dipagerin, dipagerin, tapi pagernya cuma punya bahan panjangnya cuma 100 meter. Jadi buat sepanjang ini, sama sepanjang ini, itu bahannya bikin pagernya cuma 100 meter panjangnya. Nah, yang diminta itu berapa ya? Pagar yang harus dibuat supaya luasnya paling besar. Nah, kenapa cari luas yang paling besar? Supaya muat ayam banyak atau supaya muat bebek banyak. Ya. Nah, berarti gimana tuh? Jadi dia kan punya ini ya. Dia mau bikin pagar, dia punya tanahnya mau dipagerin, tapi dia punya constraint, punya kendala bahwa bahan pagarnya itu panjangnya cuma 100 meter. Nah, tapi dia mau bikin 2 luasan, 2 daerah. Ya, bikin 2 daerah yang identik. Ya, nggak tahu buat apa tujuannya, mungkin tadi maksudnya ini buat ayam, ini buat bebek gitu. Nah, tapi bahannya harus 100 untuk bikin pagar ini. Nah, ya sudah, kalau gitu ini dimisalkan aja X, terus yang ini sampai sini. Nah, itu Y,
Jadi ini sampai sini juga Y. Ya, berarti gimana nih? Dari sini kita punya apa? Dari gambar itu kita punya apa? Berarti 3X ditambah 2Y harus sama dengan 100. Iya kan? 3X ini tambah 2Y harus sama dengan 100 kan? Tadi bahannya cuma punya panjang 100. Ya. Nah, sekarang berapa ya X sama Y-nya supaya luasnya yang dihasilkan paling besar? Nah, supaya luasnya paling besar. Nah, sekarang luasnya apa nih? Kan yang berarti yang mau dimaksimumin apa? Yang mau dimaksimumnya luas kan? Area kan luas ya? Nah, luas kandangnya, setiap kandangnya luasnya berapa? Luas kandang. Luasnya apa? Luasnya adalah X kali Y. X kali Y. Ya kan? Supaya luasnya paling besar ya. Luas ini kan X kali Y. Nah, sekarang gimana tuh? Gimana? Ya udah, berarti ini kita jadikan X sama dengan, atau ini kita buat Y sama dengan, terus masukkan ke sini. Kok nggak langsung diturunkan, Pak? Kalau diturunkan, kan tadi mau nyari maksimum, Pak. Kalau maksimum kan tadi kata Bapak diturunkan. Ya boleh, kalau diturunkan ini, nanti kan kesulitan. Kenapa? Karena ini turunannya dua variabel. Ada X, ada Y. Jadi turunannya nanti U aksen V tambah U kali V aksen. Nah, daripada muncul dua, mending salah satunya kita substitusikan dari sini. Kita mau mengganti X jadi Y, atau kita ganti Y jadi X. Bisa nggak ganti X jadi Y, atau Y jadi X? Bisa. Pakai apa? Pakai ini. Kan udah dikasih tahu constraint-nya, bahwa panjang kawatnya maksimalnya 100. Ya. Berarti sekarang gimana tuh? Berarti gimana? Mau pakai yang mana? Y aja yang diganti ya. Berarti 2Y sama dengan 100 min 3X. Terus habis itu berarti Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Padahal luasnya itu adalah X kali Y. X kali Y-nya tadi siapa? Y-nya tadi 50 min 3 per 2X. Terus dikalikan berarti 50X min 3 per 2X kuadrat. Nah, ini luasnya. Nah, luas tadi, ini kan yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan kan? Maksimum itu terletak di mana? Di stasioner, di ujung interval, dan di titik simular. Ya kan? Ujung intervalnya ada nggak? Nggak ada. Ya, yang paling mudah kita cek pakai stasioner. Ya, berarti kita tinggal cari L aksen sama dengan 0. L aksennya siapa? Berarti 50 min 3X sama dengan 0. 50 sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan berapa? 50 per 3. Nah, kalau X-nya 50 per 3, berarti Y-nya berapa? Ya, tinggal masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan 50 min 3 per 2. X-nya 50 per 3. Coret-coret. 50 per 2 ini 25. 50 kurang 25, Y-nya adalah 25. Berarti Y-nya sama dengan 25. Ya. Nah, jadi, supaya dia maksimum, X-nya harus, panjang X-nya harus 50 per 3, dan Y-nya harus panjangnya 25. Berapa luas maksimumnya? Ya tinggal dimasukkan. Berarti luas maksimumnya berapa? Luas kan X kali Y. X-nya tadi berapa? 50 per 3. Y-nya tadi berapa? 25. Nah, tinggal dihitung sendiri berapa itu. Berapa luasnya? 50 kali 25. Bagi 3. 4. 16,67. Nah, itu luas maksimumnya. Coba bener nggak ini maksimum? Jangan-jangan nggak maksimum. Ada yang lebih besar lagi. Nah, pakai apa? Pakai uji turunan ke 2. L double aksen. Nah, L double aksen, maksimumnya tadi di mana X-nya? Maksimumnya tadi di X 50 per 3 kan? L double aksennya siapa? L double aksennya adalah L aksennya ini, berarti L double aksennya adalah min 3. Ya, terus L double aksen, sorry. Kan
L aksen X-nya itu adalah 50 min 3X. Berarti L double aksen X adalah min 3 ya. Min 3. Berarti L double aksen pada saat X-nya 50/3 berapa hasilnya? Min 3 juga. Kenapa? Karena konstan ya. Kan nggak ada X-nya di sini. Berarti untuk semua X hasilnya min 3. Termasuk 50/3 juga hasilnya min 3. Nah, L double aksennya min 3. Min 3 itu kurang dari 0. Berarti kesimpulannya apa? Berarti L pada saat 50/3 itu adalah dia maksimum. Ya, ini pakai aja turunan ke 2. Gitu ya. Nah, coba bener nggak? Jangan-jangan salah nih. Coba ini udah dicoba nih di sini. Kalau dia pakai ini ya, kalau dia 50/3 ya, ini udah gitu ya, benar ya. Sekarang contoh 3. Nah, ini ceritanya ya. Ceritanya punya kerucut ya. Terus kalian disuruh buat tabung ya yang bisa masuk ke dalam kerucut ini tapi tak volumenya yang paling besar. Ya, volume yang paling besar enggak ini? Ya, volume tabungnya sehingga punya yang paling besar. Kan kita bisa aja gambar kayak gini ya. Misalkan gini. Ini terus nah, bisa aja kan kalian gambar tabungnya begini. Nah, sependek ini ya. Atau bisa juga tabungnya segini. Ya kan? Atau bisa juga tabungnya segini, tipis. Nah, yang mana? Yang menghasilkan volume paling besar. Ya. Berapakah ukuran tabung sehingga menghasilkan volume yang paling besar? Nah, coba gimana? Mana ada yang tahu? Sama gambar dulu modelnya. Terus katanya nanti mau dimasukin tabung. Nah, tabungnya saya kasih warna biru, misalkan ini. Nah, ini tabungnya. Berarti ini jari-jari tabungnya R. Saya kasih warna merah biar kelihatan. Ini R. Terus tinggi tabungnya ini H. Ya. Nah, tuh gimana tuh? Terus tinggi kerucutnya di sini katanya A, jari-jari kerucutnya di sini B. Gimana mencari ukuran tabung supaya kalau tabungnya dimasukkan kerucut, volume tabungnya yang paling besar? Berapakah harusnya jari-jari tabung dan ketinggian tabung? Sekarang pertanyaannya berarti ini kan ada dua nih. Ada kerucut dan ada tabung. Yang mau dimaksimalkan siapa? Si kerucutnya atau si tabungnya? Yang mau dimaksimalkan si tabung. Ya, berarti kita cari volume tabung. Volume tabung itu apa? Volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Alasnya lingkaran, berarti pi R kuadrat, tingginya adalah di situ H. Nah, tabungnya ini kan ini ya. Luas alas, alasnya lingkaran, berarti pi R kuadrat. Terus tinggi tabungnya H. Ini volume tabung. Nah, perhatikan di sini. Ini mau dimaksimalkan. Nah, berarti kalau mau dimaksimalkan kan tinggal V aksen sama dengan 0 kan, kayak tadi kan, di stasionernya kan. Karena stasioner itu pasti titik kritis di maksimum atau di minimum. Gitu ya. Nah, sekarang kalau diturunkan, apa masalahnya?
Masalahnya adalah ini ada dua variabel, yaitu ada R dan ada H. Ya, ada dua variabel R dan ada variabel H. Terus gimana masalahnya? Ya, kalau diturunkan berarti harus pakai U aksen V tambah U kali V aksen. Nah, supaya nggak repot, berarti kita ubah aja R jadi H, atau kita ubah H jadi R. Ya. Nah, di sini, di buku dia ngubahnya H jadi R. Boleh nggak kalau kita ngubah R jadi H? Boleh juga. Ya. Coba sekarang cari hubungan R sama H. Apa hubungan R sama H? Dan kerucut. Hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja. Nah, hubungannya gini ya. Kalau ini B, terus ini A, ini R, dan ini H. Ya, ini A, kan yang ini kan A kan? Ini A, ini B, ini B, terus ini H, berarti ini H kan? Berarti ini H. Nah, dan yang ini A. Ini A. Nah, ini kesebangunan ya. Jadi apa? R per B sama dengan apa? Sama dengan A min H per A. Yang kecil banding yang besar sama dengan yang kecil. Nah, ini apa? Ini kan A min H. Karena segini A, segini H. Jadi segini adalah A min H. Yang kecil banding yang besar. Yang besar adalah A. Ya. Nah, sekarang siapa yang variabel dulu? Ini semua variabel semua, Pak. Ada A, B, R, H. Nah, variabel semua nih, Pak. Enggak ya. Yang variabel cuma R sama H. Enggak AB-nya. AB-nya ini konstan. Ya. Meskipun dia A sama B, dia udah dikasih bahwa tinggi kerucutnya itu setinggi A. Ya. Jari-jari kerucutnya itu sepanjang B. Ya, udah fix A sama B. Nah, yang berubah-ubah kan tabungnya kan. Nah, yang bisa berubah-ubah di sini kan kelihatan tabungnya kan. R-nya bisa segini, R-nya bisa segini, R-nya bisa segini. Hanya juga bisa segini, hanya bisa segini, H tabungnya bisa segini ya. Jadi yang variabel itu R sama H. A sama B bukan variabel, dia fix, konstan. Jadi kalau ketemu gini nggak usah bingung. Ya, ini variabel semua nih. Saya harus ubah jadi B sama dengan, jadi R sama dengan, atau jadi A sama dengan, atau jadi H sama dengan. Nah, kalau bingung, lihat aja. Siapa yang variabel di sini? Yang variabel di sini adalah R dan H. Kok tahu ya ini dari sini kan? Yang bergerak-gerak kan R sama H-nya. Nah, sekarang kalian tinggal mau rubah R sama dengan atau jadi H sama dengan. Nah, sesuai kebutuhan. Nah, lihat. Kalian tadi tujuannya ngapain sih gini? Mau ngubah ini kan? Supaya jadi variabel kan? Ubah R jadi H atau ubah H jadi R. Nah, di sini kalian bisa merubah jadi R sama dengan atau jadi H sama dengan. Kalau R sama dengan, dia gimana merubahnya? Jadi R sama dengan apa? A min H kali B per A. Gitu kan? Kalau mau jadi H sama dengan gimana? Kalau mau jadi H sama dengan berarti ini R A per B sama dengan A min H. Berarti H sama dengan A min RA per B. Ini pindah ke sini. RA per B. Jadi sisa A min H. Terus hanya saya pindah ke sini berarti jadi positif. A-nya tetap. Ini pindah ke sini jadi negatif. Ya. Berarti ini kalau disederhanakan jadinya apa? Ya, hanya sama dengan RA A min RA per B. Nah, kalian punya dua opsi kan? Mau merubah R sama dengan atau mau merubah H sama dengan. Nah, kalau kalian punya dua pilihan gini, nah lihat ke soalnya. Coba, kalau kalian merubah R sama dengan, berarti ini dimasukkan ke sini kan? Nah, nanti repot. Kenapa? Karena nanti harus dikuadratin. Harus kalian kalikan. Lebih mudah mana? Merubah R sama dengan atau H sama dengan. Nah, lebih mudah H yang diganti ya, karena kita nggak perlu mengkuadratkan. Gitu. Jadi, tapi apakah boleh saya pakai R? Boleh. Nah, tapi kalau mau repot, ya boleh. Ya. Kalau punya dua pilihan gini, kalian boleh masukkan R atau boleh masukkan H. Cuman untuk melihat yang mudahnya, ya tinggal lihat. Ini mudahnya. Yang mana yang saya nggak sebaiknya ganti R atau sebaiknya ganti H. Nah, lihat, kalau saya ganti R, nanti R-nya dikuadratin, berarti ini harus saya kuadratin. Nah, sebaiknya ganti H aja. Oke. Jadi kalau kita ganti H, volume tabungnya jadi apa? Pi R kuadrat. H-nya adalah A min A per BR. Ya. Terus kalau dikalikan, ini apa nih jadinya?
Kalau dikalikan jadinya Pi kali A R kuadrat min A per B R pangkat 3. Gitu ya. Loh, Pak, ini kok variabel semua? Lah, enggak kan? Ini yang variabel cuma siapa nih? Yang variabel cuma R. A sama B-nya kan konstanta tadi. A sama B-nya kan tinggi kerucut sama jari-jari kerucut. Ya. Jadi ini cuma R aja, cuma satu variabel kan? Ya. Udah satu variabel? Udah satu variabel gimana? Turunkan. F aksen sama dengan 0 ya. F aksennya siapa? Berarti turunannya adalah Pi 2AR min apa? A per siapa? 3A per BR kuadrat sama dengan 0 ya. Terus ada di sini ada R, di sini ada R, ada A juga dikeluarkan. Berarti kok dikeluarkan Pi AR 2 min 3 per BR sama dengan 0. Nah, berarti kan ini sebuah bilangan, ini sebuah bilangan. Dua bilangan ini saya kalikan sama dengan 0. Berarti kesimpulannya apa? Salah satunya harus 0. Jadi kalau enggak Pi AR yang sama dengan 0, atau 2 min 3 per BR yang sama dengan 0. Kalau ini yang terjadi apa? Berarti R-nya sama dengan 0. Ya. Ya kan? Karena, kenapa? Kenapa kok R-nya sama dengan 0? Nah, R sama dengan 0 per Pi kali A. Berarti R-nya sama dengan 0. Kalau yang ini, nah, R sama dengan 0 nggak memenuhi ya. Kenapa nggak memenuhi? Karena kalau R sama dengan 0, volume tabungnya 0 dong jadinya. Nah, padahal kita mau cari volume yang paling besar. Berarti R sama dengan 0 tidak memenuhi. Sekarang kalau yang ini, 2 min 3 per BR sama dengan 0. Berarti 2 sama dengan 3 per BR. Ya, berarti R sama dengan 2B per 3. Berarti R-nya sama dengan 2 atau R-nya sama dengan 2 per 3-nya B. Nah, jadi jari-jari tabungnya, kalau mau yang paling besar, supaya tabungnya paling besar, jari-jari tabungnya itu harus 2 per 3 dari jari-jari kerucutnya. Ya. Nah, kita baru nemu nih jari-jarinya. Kalau mau cari H gimana? Ya, kan R-nya udah nemu, tinggal masukkan ke sini. Hanya tadi siapa? A min AB per L. A min A per B. R-nya tadi jari-jarinya berapa? 2 per 3 dari B. Ya. Hanya kan H sama dengan A min A per B kali R. H sama dengan A min A per B kali R. R-nya 2 per 3 B. Yang kita udah temukan tadi. R-nya kita udah temukan ini. R-nya 2 per 3 B. Udah, R-nya 2 per 3 B. Terus, jadi hanya berapa? Berarti hanya adalah ini, A min 2A per 3. Ya, ini sama dengan siapa? 3A min 2A per 3 berarti sepertiga A. Hanya itu harus sepertiga A. Berarti tinggi tabungnya itu harus sepertiga dari tinggi kerucutnya. Sepertiga A. Ya. Oke. Nah, berapa volumenya? Ya tinggal dimasukkan. Volume tabung adalah Pi R kuadrat H tadi kan. Nah, Pi R-nya tadi berapa? R-nya tadi 2 per 3B kuadrat. Hanya tadi sepertiga A. Berarti Pi kali, ini berarti 4 per 9 B kuadrat kali sepertiga A. Berarti sama dengan berapa nih? 4 per 27 AB kuadrat. Nah, inilah volumenya. Ya. Nggak ada di sini. Tapi sama ya, R-nya adalah 2 per 3B. Ini kan 2 per 3B. Ini kan 2 per 3B ya. Terus hanya adalah sepertiga A. Hanya adalah A per 3 atau sepertiga A. Gitu. Ya, jadi, gak usah bingung. Ya.
Pertama apa? Kalau ada nemu kayak gini, cari mana yang variabel, mana yang konstan. Ini kan A, B, H, R semuanya variabel nih seolah-olah. Enggak ya. Yang bergerak-gerak itu tabungnya kan. Di kasus ini dia minta ukuran tabungnya yang bergerak-gerak. Kita disuruh nyari tabungnya berapa ya ukurannya supaya volumenya paling besar. Berarti kan tabungnya yang bergerak-gerak kan. Nah, berarti yang bergerak-gerak itu variabel. Berarti R sama H-nya yang variabel. A sama B ini konstan, udah diberikan. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup. Besok, Rabu, jam 1 lagi, kita akan bahas ini, ya, bab ini apa? Menggambar fungsi. Oh, ini sudah sih ya. Ini. Di kemarin di F sama MR ya, yang ada F aksen, F double aksen itu yang menggambar-gambar naik, turun, turun atas, turun bawah kan sudah ya. Nah, bab 3 itu cara menggambar fungsi. Nah, silakan kalian coba ya di ini bab 3.4 sama 3.3 dicoba, mana yang nggak ngerti silakan ditanyakan ya. Ditanyakannya di grup ya, biar bisa teman-temannya tahu juga. Pak, nomor soal 3.4 nomor 2 itu difotokan soalnya biar langsung bisa dijawab, tanpa perlu saya harus buka buku ini gitu ya. Fotokan soalnya langsung, Pak ini gimana penyelesaiannya, Pak ini gimana caranya gitu ya. Ada pertanyaan atau enggak? Daftar hadirnya diisi ya, selalu diisi ya, tetap diisi ya, yang link di Google Google Spreadsheet ya, sudah saya kirim kan, tetap diisi ya. Week 9 sesi 1. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya akhiri ya. Enggak ada pertanyaan? Ini pada tidur ya? Enggak ada. Oke, terima kasih ya. Selamat sore, selamat istirahat. Istirahat atau kuliah lagi? Kuliah, Pak. Kuliah, Pak. Kuliah, Pak. Istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Semangat ya. Sore, Pak. Istirahat, Pak. Istirahat.